Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak ini telah dijamin dalam konstitusi kita UUD NRI 1945. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 17. Setiap warga negara berhak atas proses peradilan yang bebas dan tidak memihak atau fair trial, yang menjunjung tinggi prinsip due process of law dan hak memperoleh putusan hukum yang baik dan benar. Namun, permasalahan tentang hak memperoleh keadilan masih terjadi secara masif. Umumnya, pelanggaran hak memperoleh keadilan yang terjadi berkaitan dengan kinerja aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan lembaga peradilan. Hal-hal yang dilanggar adalah penundaan proses penyelidikan, penyidikan yang berlarut, penyalahgunaan hukum secara sewenang-wenang, penyiksaan, intimidasi, tidak dilaksanakannya putusan pengadilan, dan persoalan-persoalan administrasi. Hak memperoleh keadilan adalah hak-hak dasar yang melekat pada seseorang yang memiliki kerentanan pada saat berperkara hukum, baik hak yang sudah diakui melalui peraturan perundangan maupun yang belum, baik perkara melalui mekanisme peradilan maupun non-peradilan, baik penyelesaian oleh lembaga atau aparat negara maupun non-negara. Permasalahan hak memperoleh keadilan terjadi karena terdapat kesenjangan antara pengaturan HAM yang kompleks dengan praktik peradilan yang justru keluarannya menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran HAM dalam masyarakat. Subjek dari hak memperoleh keadilan adalah setiap orang, baik individu maupun kelompok individu yang memiliki kerentanan dan kebutuhan khusus dan bukan subjek yang membutuhkan perlakuan umum. Dalam konteks perlindungan hak memperoleh keadilan, terdapat beberapa kelompok khusus yang memiliki posisi tawar lebih rendah dari kelompok yang lebih dominan baik secara politik, budaya, ekonomi, dan sosial. Kelompok khusus meliputi kelompok rentan dan kelompok minoritas yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, kelompok minoritas berdasarkan penganut agama atau kepercayaan, ras dan suku, kelompok dengan pilihan politik yang berbeda dari mayoritas, dan kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Hak memperoleh keadilan berlaku bagi setiap orang yang berstatus sebagai pemohon, termohon, pelapor, terlapor, penggugat, tergugat, saksi, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Hak memperoleh keadilan mencakup proses dan hasil peradilan. Hal terkait proses diwujudkan dalam bentuk proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Proses peradilan yang bebas dan tidak memihak dapat dilihat dari sikap aparat penegak hukum yang menjaga kemandiriannya dari segala campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Berdasarkan berbagai instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak memperoleh keadilan. Setiap pembatasan hak sipil dan politik termasuk hal yang terkait dengan hak memperoleh keadilan harus mengikuti kaidah hukum HAM internasional yang ditetapkan oleh undang-undang dan mempunyai tujuan yang dapat dibenarkan untuk melindungi 1. Keselamatan publik, 2. Ketertiban umum, 3. Kesehatan, 4. Moral bersama, 5. Hak atau kebebasan dasar orang lain. Pelanggaran hak memperoleh keadilan terjadi bila mana negara tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam sistem hukum HAM nasional maupun internasional. Dan pelanggaran karena tindakan yang dapat bersumber dari kebijakan maupun tindakan. Secara umum, jenis pelanggaran hak memperoleh keadilan mencakup pertama, pelanggaran terhadap hak pelapor atau terlapor, penggugat atau tergugat, saksi, tersangka, terdakwa, dan terpidana, seperti tidak dilindungi ketika mendapat ancaman atau serangan dari pihak yang dilaporkan, tidak disediakan bantuan hukum, mendapat perlakuan diskriminatif, dan diposisikan sebagai orang yang bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya secara sah. Kedua, pelanggaran terhadap hak memperoleh keadilan bagi seseorang yang berkebutuhan khusus seperti tidak mendapat fasilitas yang memudahkan akses, praduga bahwa penyandang disabilitas dan kelompok minoritas SOGI pasti tidak cakap hukum, dan pemaksaan terhadap salah satu mekanisme informal. Ketiga, pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban aparat atau lembaga penegak hukum seperti membatasi atau mengurangi hak memperoleh keadilan, menerapkan hukuman mati, dan penerapan prinsip keadilan restoratif yang tidak sesuai dengan kriteria normatif atau di luar tujuan untuk memulihkan kerugian korban. Lantas, bagaimana bila pelanggaran hak memperoleh keadilan telah terjadi? Apa yang harus dilakukan negara dan aktor non-negara? Negara berkewajiban untuk melakukan pemulihan atas pelanggaran hak memperoleh keadilan berdasarkan asas pemulihan kepada keadaan asal
asas proporsionalitas, asas persamaan di hadapan hukum, asas penghormatan dan penghargaan kepada korban, dan asas non-diskriminasi. Pemulihan hak korban tidak sebatas kepada telah disepakatinya solusi penyelesaian pelanggaran HAM atau diputusnya perkara, tetapi juga mencakup efektivitas pelaksanaan dari isi putusan atau kesepakatan. Proses pemulihan atas pelanggaran hak memperoleh keadilan tidak boleh dengan cara melanggar hak yang tidak dikurangi eksistensinya dalam keadaan apapun. Sedangkan aktor non-negara individu, kelompok, dan organisasi non-pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab penting dalam memastikan berjalan baiknya pelaksanaan hak memperoleh keadilan, diantaranya untuk mendorong perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, pemantauan, pendampingan hukum, pengkajian dan penelitian, dan pendidikan yang selaras dengan prinsip dan standar hak memperoleh keadilan. Pemulihan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh aktor non-negara sebagai pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab, mencakupi hak restitusi dan rehabilitasi. Untuk mengetahui lebih dalam lagi apa saja elemen hak memperoleh keadilan, bagaimana tanggung jawab negara dan aktor non-negara, pembatasan apa saja yang diperkenankan, apa saja jenis pelanggaran hak keadilan, dan bagaimana cara pemulihan yang tepat, kamu bisa lihat di dalam dokumen SNP Hak Memperoleh Keadilan di